Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan baik. Ya, pada hari ini pertemuan ketiga kita mata kuliah filsafat Islam. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang kritik ya dari 3 filosof Jerman tentang agama dan mencoba menjawabnya lewat kerangka pemikiran filsafat Islam, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya kontroversi pemikiran salah seorang filosof Islam ya, yang dikenal juga sebagai sang Hujjatul Islam. Nah, ini teman-teman pasti kenal ya, Imam Al-Ghazali. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sebuah makalah ya, berjudul Kritik Materialisme Islam dan Misinterpretasi Fatwa Haram Filsafat Imam Al-Ghazali. Ya, harap diperhatikan teman-teman ya. Jadi alhamdulillah nih, Bapak sekarang sudah punya tambahan alat ya. Bapak sekarang mengajar sudah memakai pen tablet. Nah, jadi Bapak udah bisa nyoret-nyoret nih sekarang ya. Oke. Jadi ada 2 variabel ya dalam makalah kali ini. Pertama adalah materialisme Islam ya, dan yang kedua fatwa haram dari Imam Al-Ghazali ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ada 2 hal inilah yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik. Baik. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dalam kesempatan kali ini. Yang pertama terkait pertanyaan Wahabisme ya. Wahabisme itu ortodoksi atau materialisme Islam. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak yakin teman-teman sudah pernah mendengar ya istilah Wahabisme ini ya. Nanti ini kita kaitkan dengan Ghazwul Fikri yang sedang berkembang sekarang ya. Ghazwul Fikri. Nah, nanti ini kita bahas sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua terkait apa itu materialisme Islam dan apa perbedaannya dengan Barat. Ya. Jadi Wahabisme ini nanti sebagaimana kita akan coba bahas sama-sama ya, ternyata dipengaruhi oleh sebuah paham materialisme ya. Dan kita tahu bahaya dari paham materialisme seperti ini ya. Maka ini akan sangat menarik bagaimana apabila pemahaman materialistik ini diaplikasikan ke dalam ajaran Islam ya. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan paradigma Wahabian Ghazali? Nah, ini juga akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Nah, ini terkait dengan pemikiran Al-Ghazali ya, Al-Ghazali. Kemudian kita juga akan membahas salah satu fatwa Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal ya. Kenapa Al-Ghazali mengharamkan filsafat? Nah, benarkah Al-Ghazali mengharamkan filsafat? Nah, ya, ini tesis dalam makalah ini yang menyatakan bahwa terdapat misinterpretasi terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali terkait filsafat dan hukum mempelajari filsafat. Dan kemudian terakhir kita juga akan membahas salah satu pembahasan ya dalam filsafat Al-Ghazali berkaitan dengan apakah manusia akan dibangkitkan kembali beserta tubuhnya di akhirat kelak ya, atau malah hanya jiwanya saja. Ya, itu beberapa hal yang akan coba kita diskusikan bersama-sama dalam kesempatan kali ini ya.
Kita kembali ke makalahnya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Nah, jadi pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah apakah Wahabisme, ya, Wahabisme apa itu Wahabisme? Ya, jadi Wahabisme ini merupakan gerakan pemurnian Islam ya di Jazirah Arabia pada abad ke-18. Ya. Salah satu ciri dari Wahabisme dan ajaran-ajaran Wahabi ini adalah gerakan pemurnian Islam dengan menghalalkan segala cara ya. Jadi Wahabisme dan kemudian juga FPI ya dalam konteks yang lebih kekinian ini kerap melakukan aksi main hakim sendiri ketika hal-hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Dan kemudian gerak-gerakan Wahabi FPI ini yang mengklaim sebagai gerakan ortodoksi Islam. Nah, apa itu ortodoksi Islam? Ya, ortodoksi Islam ini adalah gerakan Islam yang murni. Islam murni. Islam murni itu maksudnya adalah Islam sebagaimana dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Lalu muncul pertanyaan, benarkah demikian? Benarkah Wahabisme dan FPI adalah ortodoksi Islam? Nah, ya. Jadi pertanyaannya, benarkah Islam murni itu adalah Islam yang suka main hakim sendiri ya? Islam yang sedikit-sedikit mengeluarkan fatwa haram ya, mengeluarkan fatwa sesat yang saling mengkafirkan satu sama lain, yang saling bermusuhan satu sama lain, yang dakwahnya dengan jalan kekerasan. Nah, ini yang coba kita kritik ya, coba kita kritisi lebih lanjut. Ya, ternyata kalau kita cermati sejarahnya ya, Wahabisme itu lahir pada abad ke-18 Masehi dan ini bersamaan ya, bersamaan dengan kelahiran kelahiran paham materialisme di barat. Nah, ini adalah era Aufklärung. Kemarin kita sudah membahas era Aufklärung ya, dengan tokoh-tokoh utamanya seperti Newton, kemudian juga Immanuel Kant ya. Jadi ini era Aufklärung ya. Salah satu era Aufklärung yang terkenal adalah surga bukan lagi mimpi di Eropa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berbagai kebahagiaan ukhrawi yang sebelumnya hanya bisa dimimpikan, maka pada abad modern, pada era Aufklärung, pada era materialisme ilmiah ya, pada era saintifik, berbagai kebahagiaan tersebut dapat diwujudkan di Eropa, dapat diwujudkan di dunia, dan karenanya tidak perlu lagi menunggu akhirat ya, datangnya hari akhir. Nah, nanti teman-teman bisa membaca sendiri makalah yang akan Bapak share ini ya. Tapi yang satu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah Wahabisme, FPI, kemudian gerakan-gerakan Islam sejenisnya ya, merupakan gerakan-gerakan yang mengklaim dirinya sebagai ortodoksi Islam tapi sebenarnya bukan. Malah sebaliknya, mereka sangat dipengaruhi oleh paham materialisme ya. Jadi materialisme itu apa? Nah, nanti akan kita bahas sama-sama ya. Materialisme itu apa? Materialisme ini adalah sebuah paham yang berpusat kepada materi. Artinya, orang-orang materialistis hanya menilai sesuatu, hanya menilai
hanya memberi nilai pada sesuatu berkaitan dengan aspek materinya, ya. Ya, sekarang kita masuk ke perbedaan, ya. Pertanyaan kedua, apa itu materialisme? Apa itu materialisme Islam dan perbedaannya dengan materialisme Barat, ya? Nah, jadi ini perlu kita jawab juga, ya. Nah, ini materialisme Barat. Perbedaannya seperti apa? Nah, ini menarik nih. Jadi kalau sebelumnya tadi sudah kita bahas, ya, bahwa dalam materialisme Barat surga bukan lagi mimpi di Eropa, ya. Surga dibawa ke dunia, dengan apa? Dengan berbagai penemuan ilmiah, ya, dengan teknologi. Begitu juga dengan materialisme Islam, ya. Materialisme Islam yang terjadi adalah fisikalisasi akhirat. Nah, fisikalisasi akhirat. Fisikalisasi akhirat maksudnya apa? Maksudnya akhirat yang pada hakikatnya bersifat spiritual kemudian diturunkan derajatnya menjadi melulu persoalan fisik. Makanya kemudian kita ingat, ya, ada ustadz yang mengatakan, ya, ada ustadz, Bapak lupa namanya siapa, dulu kasusnya sempat heboh, ya, mengatakan bahwa para jomblo ketika meninggal dunia, ya, dalam keadaan Islam, maka Allah akan menganugerahinya dengan 70 bidadari surga. Ini ada hadisnya, ya. Yang menariknya adalah 70 bidadari surga ini dipahami secara fisik, ya. Artinya di akhirat nanti para jomblo ini akan mengalami apa yang disebut dengan pesta seks. Nah, ini contoh materialisme dalam Islam, ya. Dan perbedaannya sekaligus persamaannya dengan Barat. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan pemikiran Al-Ghazali nih. Ya. Jadi Al-Ghazali ini mengharamkan filsafat, ya. Mengharamkan filsafat. Kenapa diharamkan filsafat? Karena katanya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina sebagai Syekh Ar-Rais, ya, atau pemimpin para filosof ketika itu mengatakan bahwa revivalisme, ya, revivalisme atau kebangkitan kembali, revivikasi, kebangkitan kembali hanya terjadi pada level jiwa, ya, bukan tubuh. Nah, kata Al-Ghazali, pandangan Ibnu Sina ini bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa kebangkitan kembali itu melibatkan tubuh, ya, tubuh dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi inilah alasan kenapa Imam Al-Ghazali mengharamkan filsafat, ya. Ada bukunya tentang hal ini, ya. Teman-teman bisa lihat bukunya berjudul Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah. Nah, di dalam buku ini Imam Al-Ghazali menyebutkan setidaknya 20 argumentasi kenapa filsafat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ya, jadi tahafut ini artinya kesesatan. Tahafut Al-Falasifah, ya. Nanti buku ini akan dijawab oleh Ibnu Rus, ya, seorang filosof asal Spanyol yang menulis buku berjudul Tahafut At-Tahafut. Nah, kesesatan dari kesesatan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Ibnu Rus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, ya.
Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Tapi sebelum itu kembali kepada pertanyaan kedua tadi ya. Jadi apa perbedaan antara materialisme Islam dan materialisme ilmiah? Nah, ini ada kesimpulan menarik ya yang bisa kita petik ya. Nah, jadi ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi materialisme ilmiah merupakan suatu paham yang memandang sains yang valid ya, mesti melulu berkaitan dengan aspek materi yang terukur. Sedang segala sesuatu yang tak terukur seperti konsep ketuhanan dikesampingkan atau dianggap tidak valid. Nah, materialisme ilmiah ini atau materialisme barat itu berdasarkan kepada paradigma Newtonian Descartes ya. Kita tahu, kita ingat ya dalam pelajaran yang lalu, Isaac Newton adalah penemu teori gravitasi ya. Sementara Descartes terkenal dengan jargonnya cogito ergo sum. Nah, kedua pemikir inilah kemudian yang melahirkan sebuah paradigma Newtonian Descartes yang kemudian dijadikan landasan bagi materialisme ilmiah ya. Jadi dalam paradigma seperti ini alam bersifat mekanistik determinan. Ya. Mekanistik determinan itu artinya apa? Artinya alam semesta ini layaknya sebuah jam ya. Ketika sudah diciptakan oleh Tuhan ya, maka ia berjalan dengan sendirinya dan sebagai implikasinya Tuhan tidak lagi dibutuhkan ya. Nah, alam seperti jam mekanik ya, jam mekanik yang berjalan sendiri ya. Baik, kemudian metode yang digunakan dalam materialisme ilmiah adalah rasional empiris ya. Realitas sebagai materi belaka, sedang kesadaran atau jiwa tak lebih dari epifenomena materi. Kemudian dualisme subjek objek dan seterusnya ya. Sementara itu materialisme Islam 11-12 ya adalah suatu paham yang memandang validitas ajaran Islam melulu dari aspek formal dan aspek legalnya ya. Jadi aspek zahirnya ya, aspek lahir yang terukur ya. Sedang segala sesuatu yang tak terukur atau aspek makrifat ya dan aspek hakikat dikesampingkan dan dianggap non-Islam ya. Dari sinilah lahir pandangan gerakan Wahabisme, FPI dan penerapan syariat Islam ya sebagai praktek ortodoksi Islam atau kembali ke ajaran murni. Namun anggapan ini telah terbukti tidak tepat, mengingat Nabi Muhammad sendiri sangat menghargai keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam peradaban lainnya, dan bahwa ajaran Islam merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran para nabi terdahulu, yang berarti jauh dari kesan eksklusif dan klaim tunggal kebenaran ala Wahabisme dan FPI ya. Jadi apabila Wahabisme dan FPI benar-benar ortodoksi Islam ya, membela Islam yang murni ya, maka seharusnya sifat yang berkembang bukanlah sifat-sifat eksklusif ya atau klaim tunggal kebenaran, melainkan sikap-sikap yang inklusif. Inklusif ya. Nah, inilah ciri kalau kita membaca sejarah peradaban Islam ya, sirah nabawiyah, kita akan melihat bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam masa awal ya adalah umat Islam yang sangat inklusif atau sangat menghargai perbedaan.
dan bahkan mereka tidak segan untuk belajar dari peradaban lainnya yang lebih besar. Oke. Sekarang masuk ke, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan paradigma Wahhabian Ghazali ya. Ini pertama berikutnya ya. Paradigma Wahhabian Ghazali. Nah, tadi sudah kita jelaskan di atas ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, kenapa Al-Ghazali mengharamkan filsafat dan benarkah demikian? Nah, ini kita sudah melihat ya. Tadi Al-Ghazali merupakan tokoh ya, seorang filosof yang mengharamkan filsafatnya Ibnu Sina. Kenapa? Karena persoalan salah satunya ya, persoalan kebangkitan kembali di hari akhir. Jadi menurut Ibnu Sina tidak mungkin ya kebangkitan kembali itu melibatkan fisik. Kenapa? Karena fisik itu terbatas. Coba kita lihat ya. Physical ya. Ibnu Sina mengatakan bahwa kebangkitan kembali ya hanya jiwa. Sebab materi, sebab fisik sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Nah, jadi ini alasan Ibnu Sina mengatakan bahwa kebangkitan kembali di hari akhir hanya jiwa manusia ya. Sedangkan fisik tidak perlu dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena fisik itu sifatnya sangat terbatas ya. Kita melihat kesenangan-kesenangan fisik yang datang dan pergi, begitu juga dengan fisik itu memiliki penyakit-penyakit ya, dan seterusnya. Sementara jiwa ini sifatnya abadi. Sementara Al-Ghazali tidak setuju ya. Menurut Al-Ghazali pasti dengan fisik juga. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan begitu ya. Al-Quran. Apakah Ibnu Sina tidak tahu ayat Al-Quran mengatakan hal tersebut? Tentu tahu ya, tapi yaitu tadi pemahamannya menggunakan takwil ya. Jadi kita memahami Al-Quran itu aspek maknanya ya, bukan aspek zohirnya yang dicari oleh Ibnu Sina, tapi aspek maknanya. Sementara Al-Ghazali memahaminya secara letterlak ya, bahwa mesti fisik ya, fisik dibangkitkan kembali. Lalu bagaimana solusinya? Ini menarik nih ya. Jadi persoalan ini kemudian akan dijawab oleh ya. Ini jangan begini deh. Tapi lebih besar sama dengan ya. Akan dijawab oleh seorang filosof bernama Mulla Sadra ya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya tentang Mulla Sadra. Jadi kata Mulla Sadra ini, kebangkitan kembali nanti juga melibatkan fisik ya. Fisik ya, sesuai dengan perkataan Al-Quran. Akan tetapi Ibnu Sina tidak salah ya, bahwa fisik yang dibangkitkan kembali itu tidak sama dengan fisik kita sekarang ya. Jadi fisik yang dibangkitkan kembali itu adalah fisik yang lahir dari jiwa. Ini dia ya. Jadi dia mengkompromikan antara pemikiran Al-Ghazali dengan pemikiran dari Ibnu Sina ya. Jadi fisik yang lahir dari jiwa. Inilah alasan kenapa ada orang-orang ya yang dibangkitkan kembali dalam sosok babi ya, babi. Ada juga yang dibangkitkan kembali dalam sosok anjing. Biasanya babi ini katanya apabila orang-orang tersebut semasa hidup di dunia tidak bisa mengendalikan nafsu makannya ya, semua mau dimakan, nanti jiwanya itu tak ubahnya jiwa babi, dan makanya ketika lahir dia akan atau ketika dibangkitkan kembali ia akan dibangkitkan dalam bentuk babi ya. Begitu juga dengan anjing. Anjing ini ya
kenapa dalam Islam kerap dianggap hina sebagai hewan hina ya, walaupun bisa diperdebatkan ya, karena anjing ini pengkhianat. Nah, kata Ikhwanus Shafa ya, anjing ini adalah pengkhianat. Pengkhianat apa? Kaumnya sendiri ya. Pengkhianat kaumnya sendiri. Nah, ya. Jadi anjing itu kalau dibuat orang-orang barat adalah hewan yang sangat setia ya. Man's best friend. Akan tetapi dari perspektif hewan-hewan ya, anjing ini adalah pengkhianat ya. Kenapa? Karena mereka lebih memilih manusia daripada kaumnya sendiri. Anjing tidak segan-segan membunuh sesama anjing ya demi majikannya. Nah, jadi ini karakter ya, karakter dari hewan anjing ya. Jadi pengkhianat-pengkhianat ketika mati nanti akan dibangkitkan kembali dalam sosok anjing. Nah, ya ini contoh bagaimana perdebatan filsafat terjadi ya, berkenaan dengan persoalan kebangkitan kembali. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Menurut Anda apakah manusia akan dibangkitkan kembali beserta tubuhnya atau jiwanya saja? Nah, coba nanti bisa teman-teman jawab sendiri ya. Oke. Kita kembali ke makalah ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi sebagaimana halnya Descartes kerap disalahpahami ya, begitu juga dengan Al-Ghazali ya. Nah, jadi Al-Ghazali ini seperti Descartes ya, merupakan sosok filosof yang kerap disalahpahami ya. Jadi ada yang menuduh Al-Ghazali sebagai penyebab kemunduran peradaban Islam lewat fatwanya yang mengharamkan filsafat ya. Sementara Descartes kerap dituduh sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas sekularisme, atas ateisme, atas materialisme yang melanda abad modern ya. Padahal Descartes sendiri adalah sosok seseorang yang sangat religius ya. Begitu juga dengan Al-Ghazali ya. Al-Ghazali ini adalah seorang filosof walaupun dia mengharamkan filsafat ya. Makanya kemudian kita bertanya-tanya, kok sebagai seorang filosof ia mengharamkan filsafat. Nah, ini ada alasannya ya. Jadi Al-Ghazali ini tidak sama dengan katakanlah Wahabisme ya. Perbedaannya di mana? Nah, ya. Menurut para pembela Al-Ghazali, beliau ini tidak pantas bila disamakan dengan sosok Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Sebab kenapa? Sebab purifikasi yang dilakukan di antara keduanya sangatlah berbeda ya. Jadi Al-Ghazali mempertahankan keotentikan ajaran Islam dari pengaruh luar ya, filsafat Yunani. Nah, ini Ibnu Sina ya sangat kental dengan filsafat Yunaninya lewat metode burhan dan logika Aristotelian yang dapat dipertanggungjawabkan ya, serta menantang keras bentuk kekerasan dalam dakwahnya. Akannya halnya Wahabisme yang mengaku Islam ortodoks dewasa ini tidak disertai alasan-alasan yang kuat dan melulu berpatokan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dipahami secara dangkal serta kecenderungannya pada main hakim sendiri ya. Jadi kita bisa melihat Al-Ghazali ini adalah sosok filosof yang mengkritik filsafat lewat metode filsafat. Nah, ya, jadi Al-Ghazali mengkritik filsafat ya, menggunakan metode filsafat. Apa metode filsafat yang digunakan? Nah, ini logika dan metode demonstratif ya.
demonstratif. Ini metodenya filsafat. Nanti kita akan bahas